Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketemu kembali dengan kajian tematik di pekan yang pertama ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah juga bahwa narasumber kita yang cukup jauh tempatnya juga bisa kita hadirkan di ruangan kita ini, di ruang utama masjid kita ini. Langsung saja sebelum saya lebih jauh bicara tentang tema kita pada kesempatan hari ini, saya minta Ustadz Indrawan untuk bersama-sama dengan saya di sini. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita akan membahas satu tema. Kalau beberapa waktu yang lalu kajian tematik akad pagi pekan pertama ini selalu hadir dengan tema-tema yang bisa diseret kepada persoalan politik. Kali ini kita calling down ya. Jadi kita coba melihat sisi jiwa kita, sisi pribadi kita. Karena itu kemudian saya mengambil satu tema pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran melindungi jiwa kita. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali Quran bicara tentang jiwa, tetapi barangkali kita kurang ngeh. Sebenarnya Quran bicara tentang jiwa itu tidak saja ketika kita diajak berjihad dengan harta dan jiwa, tidak, banyak sekali. Maka kemudian banyak buku-buku, tulisan-tulisan saudara-saudara kita yang menulis tentang pendidikan karakter. Salah satunya di sana. Saya akan mengambil satu cuplikan dari potongan disertasi ya, yang kemudian di sana disebutkan bahwa hakikat akhlak bukanlah sikap, perbuatan atau ucapan yang nampak pada diri seseorang, ia melainkan adalah sikap, keinginan atau kondisi jiwanya yang teguh, tidak guncang serta tidak ragu dan juga tidak mudah berubah sikap berkeinginan. Dan kondisi jiwa itu merupakan sumber perbuatan, perilaku, sikap luar dan ucapan seseorang. Perbuatan yang bersumber atau didorong sikap jiwa yang terwujud secara spontan, tidak memerlukan proses berpikir atau pemikiran atau pertimbangan yang memakan waktu. Nah, Masyarul muslimin rahimakumullah, sebelum narasumber kita menyampaikan tema kita tentang Al-Quran melindungi jiwa kita, maka marilah kita buka kajian tematik pada kesempatan pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustadz Indrawan YP untuk menyampaikan ulasan-ulasannya. Namun sebelumnya perlu juga saya sampaikan sekilas mengenai narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau lebih dikenal dengan nama Indrawan YP, walaupun kepanjangan YP itu adalah Yudi Prihanto. Ustadz Indrawan YP rumahnya di Ngeruki, di pinggir kali, di pinggir samping STEM, Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min ya. Beliau juga sebagai founder dari Master Trainer Quantum Confidence. Nah, ini ada pengalaman menarik dengan saya. Waktu itu yatim mandiri mengadakan training sekitar 300 anak, dan secara kebetulan saya ketemu dengan saudara Hendy, dan saya malamnya sudah menuju ke tempat lokasi training waktu itu, malam-malam Ustaz ya, sampai kedinginan. Kemudian beliau juga ketua pembina Yayasan Lembah Manah Indonesia. Beliau juga sebagai ketua pembina Yayasan Neo Insan Mutmainah Kebumen, pembina Yayasan Bustanul Arkom, Sekolah Alam Nurul Ilmi Donohudan. Beliau juga sebagai pembina Nasyid Nusantara Jawa Tengah, pembina NR Foundation Kebumen, pembina Yayasan Cordoba Litera Indonesia
penerbit buku yang salah satu diantaranya adalah ayat-ayat yang disembelih, yang narasumbernya sudah kita hadirkan beberapa bulan yang lalu, yaitu Mas Tawaf Zuharon. Jadi Mas Tawaf ini ternyata ada satu kubu dengan Ustadz Indrawan YP ini, dan saya juga memanggilnya sebenarnya adalah biasa saya memanggil Mas Indrawan gitu ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, masih cukup panjang juga di kurikulum vitae beliau. Salah satunya adalah tim ahli Yayasan Alam Indonesia, Yayasan Aitam Indonesia, dan nanti mungkin sedikit banyak di antara sela-sela materi yang disampaikan ada juga yang perlu disampaikan katanya dengan ta'aruf beliau. Langsung saja silakan Ustadz Indrawan YP menyampaikan ulasannya hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin alladzi ayral haqqa wa tamassa fiha radail wa tammima makarimal akhlaq wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah ya, sampai di sini bisa silaturahim dengan sahabat saya yang bertahun-tahun tidak berjumpa. Ini juga tidak menyangka, semua kehendaknya, kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Yang terjadi selama ini ketika kita masih meyakini bahwa kita bisa melakukan apa-apa tanpa izinnya, itu sangat mengkhawatirkan lagi untuk jiwa kita. Apalagi kita masih merasa bahwa kita lebih daripada yang lainnya. Dan ini adalah konsekuensi yang sangat berat sekali untuk saya khususnya, dan saya memang biasa dipanggil Mas karena saya bukan seorang ustadz. Yang ada di sini bukan seorang ustadz, tapi biasa memang di mana-mana dipanggilnya Mas. Karena mungkin ya dulu mengajar di beberapa, mulai dari TK, SD, SMP, TK, SD IT, SMP IT, SMA IT, SMK IT, sampai dengan perguruan tinggi pengajar. Karena Islam semua yang dipanggilnya ustadz, tapi yang diajar keterampilan, kesenian gitu. Dan semuanya sebenarnya apapun bidang kita itu hubungannya dengan wilayah kita, tanpa ada rasa yang kita kembalikan kepada Allah juga akan sia-sia semuanya. Karena kita juga tidak apa-apa, tidak bisa apapun kecuali atas kehendaknya. Lalu bagaimana dengan takdir, bagaimana dengan Al-Quran, bagaimana dengan yang selama ini terjadi pada diri kita, nanti kita akan sedikit-sedikit kita sampaikan, ya kita sharing hari ini, bisa saling belajar di pagi hari ini. Segala puji bagi Allah yang dimana kemarin itu saya mengisi training di sebuah entitas yang cukup besar. Waktu itu sempat saya tanya, dari satu orang tersebut saya tanya, siapa yang butuh modal hari ini? Ternyata ada yang ngacung. Saya. Berapa butuhnya? 1 miliar. Saya jawab, cuman 1 miliar Pak. Cuman 1 miliar, saya bilang gitu. Iya, udah cukup. Benar-benar Pak, butuh Pak. Butuh. Untuk apa? Untuk modal. Berapa? 1 miliar. Ya, 1 miliar. Kemudian saya minta ngacung, angkat tangannya Pak. Yang tinggi Pak, tinggi.
Jempolnya boleh nggak Pak ditukar 10 triliun? Nggak boleh. Jari telunjuknya nggak boleh. Terus berarti total sudah 50 triliun di tangan kanan jenengan ini. Iya. Kok masih butuh 1 miliar Pak? Terus astagfirullahaladzim, gitu katanya. Ini yang terjadi, bahwa manusia itu lemah, akan tetapi merasa kuat. Diberi kekuatan oleh Allah besar, tapi merasa lemah. Itu sifat manusia yang penuh keluh kesah seperti itu. Nanti hubungannya dengan Al-Quran itu menyelamatkan jiwa kita. Sebenarnya cukup dengan Al-Asr itu kan sudah menyelesaikan jiwa kita. Dengan Al-Ikhlas semua sudah selesai dengan jiwa kita. Karena 2 surat itu sudah bisa menghantarkan kita kepada titik husnul khotimah, kepada jiwa kita yang sebenarnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungannya dengan tauhid. Tauhid sosial itu semua sudah lengkap di situ. Bahkan dengan dibukanya dari Ummul Kitab Al-Fatihah itu pun juga sudah menjadi kekuatan besar buat kita. Apalagi ketika kita menyerah tafsir-tafsir banyak dan menafsirkan banyak dari ayat Al-Quran, ya tidak mungkin kita tidak terselamatkan jiwa kita. Dan disinilah sebenarnya yang sering kita lupa, bahwa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikan pada kita itu jangankan disyukuri ya, dikeluhkan ya biasanya. Dapat rezeki berapa? Begini. Sedikit sakit apa? Begini. Sedikit diuji seperti ini, seperti itu. Padahal siapa yang sebenarnya, kalau dalam bahasa Jawa itu nasar itu di sini apa Mas itu? Kalau nasar itu apa di sini? Jadi sudah tahu misalnya ada gulanya tinggi, sengaja minum gula, nanti sambat, ya Allah gula saya naik gitu kan. Ada sedang ada masalah apalagi gitu, wah badan saya nggak enak semua, terus juga nggak mau bergerak, nggak mau olahraga, nggak mau senam, nggak mau beraktivitas, akhirnya tambah sakit. Wah ya Allah kok tambah sakit ini, padahal saya istirahat melulu ini kan gitu. Harusnya padahal tubuh itu digunakan untuk aktivitas. Ini problem itu sebenarnya muncul dari diri kita, bukan Allah. Itu hanya mengizinkan pola yang kita lakukan dan mengamini apa yang kita lakukan. Nanti kita akan kupas di dalamnya. Sebelumnya, selawat dan salam senantiasa kita nantikan, yang kita nantikan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. PR 1 minggu ini saya baru disuruh untuk membuat 1 lagu untuk tentang Rasulullah, sama ini divisi manajemen resikonya Bank Indonesia. Ya kita sampaikan ya, karena di bank ya di dalamnya ada sidik amanah fatonah, itu sifat muliamu. Kemudian di situ ada kalimat, takkan kutemukan sosok suri toladan, gagah berakhlak mulia. Gagah berakhlak mulia, kita sudah gagah tapi tidak berakhlak mulia kan repot. Kemudian tak ada pemimpin sejati yang mau menyamai adil keputusanmu dan lain sebagainya. Kalau kita ungkap Rasulullah, itu tidak akan henti-hentinya kita bersolawat. Kalau kita terhenti sholawat, itu termasuk bagian orang-orang yang terpelit di dunia. Begitu kata riwayatnya begitu. Alhamdulillah, sejauh ini Al-Quran sudah menjelaskan pada kita tentang hadirnya jiwa. Kan di dalam diri kita itu, saya mohon maaf dulu ya sebelumnya kalau nanti ada saya kalimat yang salah dan tidak tepat, boleh diinterupsi, karena saya sama dengan jenengan juga manusia biasa yang bisa diinterupsi atas segala kesalahannya, segala diperingatkan segalanya.
Begitulah dengan saudara sebelah saya ini. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan dalam membaca atau dalam apapun. Peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran tentang jiwa itu sangat banyak sekali. Tapi pemahaman kita tentang jiwa seringkali menjadi hal yang kita meremehkan jiwa kita atau terlalu berlebihan dengan jiwa kita. Sedangkan di dalam diri kita ini terdiri dari atas dasar jiwa, jasad, kemudian ruh, ya. Yang abadi yang mana ini, Pak? Oh. Ya, kalau kita sempurna itu semuanya abadi ini. Kalau kita menjadi orang pilihan itu semuanya abadi. Manusia itu makhluk abadi ya, bukan makhluk sementara. Maka Rasulullah benar-benar menghinakan persoalan kita di dunia ini. Jadi kita tumbuh hidup di dunia ini sebenarnya ada sesuatu yang sangat diremehkan, yaitu kita hanya sekejap, sekilas, sebentar. Yang usianya 63 ke atas sudah bonus, maka bonusnya ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sudah mengerti dulu persoalan tiga ini antara jasad itu biasanya kita meninggal, dikubur, rusak. Tapi jiwa tidak. Jiwa ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melekat pada ruh. Terus bagaimana ruh? Ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi banyak yang bicara tentang ruh itu lebih baik dihindarkan. Secukupnya saja. Di dalam ayat-ayat ketika Allah membicarakan ruh itu intinya hanya satu: bersyukur, bersujud, bersyukur, bersujud. Sudah. Kalau Allah mengatakan, berfirman di dalam ayat Quran, biasanya berhubungan dengan ruh itu di belakangnya ada bersujud atau bersyukur. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Kalau lama taskurun, akan tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah ini menyangkut ruh. Jadi ruh itu urusan Tuhan. Urusan kita di dunia ini adalah pada jiwa dan tubuh kita. Kemudian banyak sekali sekarang istilah ODGJ ya Pak ya. ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu kita harus hati-hati. Itu fitnah untuk saudara kita sendiri. Kebetulan bapak saya meninggal itu mungkin belum ada 2 bulan. Semoga Allah mengampuni semua dosanya dan menjadikan husnul khotimah. Jadi pagi itu masih dinas untuk mengurusi orang gila telantar, masih ngurusi itu. Karena waktu itu saya diminta oleh PMI untuk mengurusi orang gila dan terlantar. Ternyata saya mewakilkan, mengajukan bapak saya, diterima dan bekerja sekitar 10 tahun ini untuk mengurusi orang-orang gila. Dan orang-orang gila ini sekarang dihaluskan bahasanya dengan ODGJ. Ketika saya sering bertemu orang-orang gila ini, ternyata level orang gila itu bermacam-macam. Di situ ada yang selalu berzikir, Pak. Di sini ada yang selalu berzikir. Jadi ada level yang masih kalah dengan kita. Ada yang sedikit-sedikit itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah, dia lupa keberadaan orang lain, lupa keberadaan lingkungan. Adanya dia sama Allah saja. Kira-kira bisa masuk surga betul? Nggak adil kan? Kalau ada orang gila tidak bisa masuk surga. Kalau orang gila itu ada di level akhirat, itu adalah di wilayahnya, di titik kesadaran itu yang dihitung gitu. Dia masih sadar Allah tidak kan gitu. Kalau sebelumnya tidak sadar Allah, setelah itu tidak sadar Allah, ya sama saja. Tapi kalau itu sadar Allah, mau gila mau tidak, ya tetap ujungnya sama. Insya Allah bisa husnul khotimah kan, tujuan kita kan itu di hidupnya kan husnul khotimah gitu. Itu mau kita semua
dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kalau ODGJ ini sudah memfitnah orang untuk tidak masuk ke dalam surga. Orang dengan gangguan jiwa. Karena orang dengan gangguan jiwa niscaya dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya terganggu. Ini istilah yang bahaya buat kita sebenarnya. Istilah-istilah barat yang membahayakan diri kita. Padahal di Al-Quran jiwa itu diulas begitu detail. Bahkan kenapa saya bisa sampai sini itu jiwa. Kenapa jiwa? Ayatnya jelas, kita tuh nafsun wahidun, kita tuh satu jiwa. Kita satu jiwa. Gelombangnya sama, semua di muka bumi ini sama. Nah, disatukan dalam keadaan sebagai orang beriman, tapi dipisahkan dengan persoalan-persoalan duniawi dan yang nggak penting, beda pendapat. Kemudian jiwanya menjadi renggang. Saya sama Mas Hasim satu jiwa, jadi ngerti perasaannya dia bagaimana, saat dia sedih bagaimana, tahu. Makanya orang mukmin satu dengan orang mukmin itu ibarat satu tubuh. Ibaratnya satu tubuh tapi sebenarnya satu jiwa. Nafsun wahidun. Nah, persoalan duniawi, masalah utang jadi renggang. Masalah apa lagi? Apalagi masalah kemarin saya di sebuah desa itu membuat saya tertawa itu. Kenapa? Di desa itu ada carik yang rumahnya dibedah. Jadi ada bedah rumah yang dapat Pak Carik. Kalau jenengan gimana? Iri nggak ini? Yang dapat Pak Carik, bukan warga yang lain. Jangan mau renggangkan jiwa nggak ini kira-kira? Kalau misalnya tetangga jenengan ada Pak Carik mboten iki? Nggak ada. Ada. Ya udah, yang dapat bedah rumah Pak RT misalnya, warganya bagaimana? Protes. Susah amat jadi manusia ya. Mau Pak RT, mau Pak Carik, rumahnya dibedah, alhamdulillah, syukur, ikut senang. Alhamdulillah Pak RT, saya ikut senang, ikut bahagia, rumah jenengan dibedah. Ternyata Allah lebih sayang itu sama jenengan untuk di rumah jenengan. Dan sayang dengan kita yang rumahnya masih reot, tidak dibedah, untuk menguatkan rasa syukur kita. Gratis itu Pak. Rasa syukur itu kan gratis, tidak ada yang bayar. Segala sesuatu yang digratiskan oleh Allah, tapi kita buat sesuatunya menjadi mahal itu repot. Maka kita sering bolak-balik. Kita mau maksiat itu mahal. Ya, udahlah, maksiat apa ini mahal. Mahal itu. Yang berbentuk duniawi atau tidak nampak, yang tangible atau intangible. Kalau misalnya kayak di sini, misalnya yang kelihatan itu ya mau maksiat, mau minuman keras, ragat, gitu. Mau rusak itu, ke diskotik itu ragat, masuk sudah bayar dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, jenengan iri, jenengan dengki, jangan serai, hasad dan sebagainya, itu sebenarnya bayar mahal buat jiwa jenengan itu. Kenapa? Ini menjadi merusak tubuh kita, merusak jiwa kita, kerenggangan, akhirnya tubuh ikut rusak. Ini belum kita sampai ke pembahasan yang masih ke dalam. Ini tataran bahwasanya kesadaran kita akan jiwa itu penting. Jadi kalau ODGJ kayak orang dengan gangguan jiwa itu sudah memvonis bahwa orang itu jiwanya sakit. Padahal yang tahu jiwanya sakit atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita diajak latihan memvonis orang lain, ODGJ, oh dia dengan penyakit gangguan jiwa, gangguan jiwa, gangguan jiwa. Kalau gila iya ada, junun, gila. Oh ini wong edan nih, wong edan ini bisa masuk akal karena ada kategori itu. Tapi kan itu tidak memvonis bahwa dia posisinya ada di akhirat atau tidak, di surga atau di neraka. Tapi kalau orang dengan sakit jiwa, dengan gangguan jiwa, itu sudah memvonis pertama dia itu sudah tidak akan di surga, yang kedua dia tidak bertauhid. Orang yang sakit jiwa adalah orang yang tidak mampu bertauhid. Orang yang sakit jiwa adalah orang yang di jiwanya itu tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bunuh diri, itu boleh kita katakan ODGJ. Kan? Orang yang bunuh diri itu gangguan jiwa ya. Jelas ya? Nah, itu jelas. Itu tidak memvonis karena di dalam Islam bunuh diri itu diharamkan. Jelas dia tidak bertauhid. Karena apa? Tidak punya Allah. Jiwanya tidak terkoneksi dengan Allah. Sebenarnya salah satu perjalanan hidup kita di dunia ini adalah kenapa ada kalimat hablum minallah wa hablum minannas? Itu habl loh itu ya. Habl artinya apa, Pak? Tali ya? Ini kita banyak sering lupa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu itasom bihablillahi jami'a. Wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi wa alakum tahtadun, biar kamu semua diberikan hidayah Allah. Itu kalau kita mampu mengikat hati kita ya, bihablillah, itu berarti ada akhir titiknya adalah la'alakum tahtadun, kamu akan dihidayai. Mungkin tidak, orang yang tidak berjuang untuk mengikatkan tali itu menyambungkan tali ke Allah itu diberi hidayah, mungkin tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah sendiri itu memberikan hidayah sesuai kehendaknya. Salah satunya adalah orang yang berjuang untuk menghubungkan dirinya dengan Allah, akhirnya diberi hidayah. Umar bin Khattab berjuang, akhirnya mengerti. Dengar surat Toha yang dibaca adiknya, dilepas semua egonya, sambung langsung tali itu ke Allah, dan Allah memberikan hidayah padanya. Dan kita tidak pernah ngerti siapa yang diberi hidayah, dan tali Allah terhadap masing-masing kita nggak pernah tahu. Maka memang hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh punya habl tadi, tali itu sebenarnya gaib. Talinya kan gaib, nggak kelihatan ya. Talinya dengan penghubung. Semakin kedekatan orang pada Allah, talinya semakin kuat, semakin besar. Tapi kalau kita hubungan dengan Allah semakin jauh, maka semakin kecil talinya. Nah, ini tergantung kita semua. Bagaimana cara untuk memperbesar dan memperkuat tali itu. Di antaranya kan ada hablum minannas, tali antara. Maka kalau kemarin tuh ada di Solo itu ada Ustadz Soimin namanya. Ustadz Soimin itu tidak begitu terkenal, dan ketokohannya tidak begitu ditokohkan. Ustadz Soimin itu, tapi orangnya betul-betul
di mata manusia itu luar biasa. Tidak seperti orang yang punya posisi jabatan apa, tidak, tokoh masyarakat di mana, tidak. Yang kita tahu beliau adalah yatim piatu yang lulus pesantren langsung berusaha untuk membangun pesantren tahfidz, dan itu termasuk perintis pesantren tahfidz yang awal-awal, yang melayat lah. Sholat itu kemarin langsung, ya maaf ya, itu karena harus sholatnya di ambulan itu, yang antri sholat itu di lapangan penuh Pak. Dan saya melihat plat-platnya itu mulai dari L, W sampai Pekalongan, sampai B, sampai itu ada itu Pak. Dan di situ berduyun-duyun. Itu kalau dan itu ternyata tidak boleh berangkat dulu saat mobil jenazah itu setelah selesai disolatkan, karena ada orang yang kloter berikutnya itu ingin menyolatkan juga, tidak mau ketinggalan. Itu ada di YouTube itu banyak sekali, ribuan orang itu. Saya berada di tengah-tengah di situ. Sudah, ya Allah, dipilih seperti ini, alangkah indahnya, yang mensolatkan ribuan orang tanpa ada komando, keadaan corona, keadaan pandemi, keadaan seperti itu. Itu panggilan siapa Pak? Itu kalau tidak ada tali yang terhubung, ya nggak bisa. Oh, jenengan sih bisa melihat siapa yang dilayat tetangganya, siapa yang tidak. Jenengan enggan melayat atau bersemangat melayat saja sudah dinampakkan di situ. Maka iktisom bihablillah ini harus dikuatkan. Dan yang penting satu, nggak butuh orang untuk melihat. Lah kita saja digoebkan tali kita. Memang bapak-bapak, ibu-ibu sudah ngerti talinya, hubungan jenengan sama Allah talinya. Ada yang melihat. Maka disinilah sebenarnya nilai tawaduk kita, nilai yang sangat penting bagi kita, di mana kita itu sudah diberi kalimat oleh Allah bahwa atqakum, yang terbaik di antara kamu yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, apakah saya lebih bertakwa daripada jenengan? Jenengan lebih takwa daripada saya? Ada yang tahu? Tidak kan? Nah, inilah fungsi bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya dan nggak boleh macam-macam. Itu di Al-Hujurat begitu. Kalau di yang sering terjadi itu, kalau Al-Quran meringatkan kita itu di sini ya, di surat 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuki ba'dal iman. Di akhir ayat, waman lam yatub faulaika humud dhalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka dia bagian dari orang-orang yang zalim. Ini yang sering terjadi, kita lupa. Mengolok-olok sudah diharamkan. Kemudian yang perlu diingat ini adalah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu itu diantaranya itu yang paling sering terjadi menyebut-nyebut namanya bukan namanya, laqab. Itu akan berhubungan dengan kepribadian. Jadi orang dipanggil namanya dengan laqab berbeda. Kan semoga sini nggak ada yang dipanggil dengan panggilan laqab ya. Jadi kalau panggilan sebutan, ya maaf, ada ono ceplis, ono benik, ono disebut galengsong, ono sing disebut apalagi bagong, ada yang disebut yang bukan namanya. Kalau bagong namanya ya baik-baik saja, tapi kalau bukan namanya kemudian panggil bagong, ya itu juga masalah. Terus apalagi disebut
lain-lain, itu membuat jiwa orang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kalau ini nanti kajian khusus ini, kelihatannya masalah lakop ini memang ada kajian khusus di materi khusus itu memang apa hubungannya gitu. Atau mau dicoba nggak apa-apa. Kalau hari ini ada yang punya lakop, ada yang punya nama panggilan lain mboten dikit? Ada mboten? Julukan. Sinten Mas? Namanya Terus? Itu Muhammad Nabil itu nama Islam. Nah, itu nama beda lagi. Itu nama hijrah atau nama istilahnya itu nama untuk doa kebaikan. Itu boleh sama Rasulullah. Jadi kira-kira namanya itu kurang baik, dengan doa yang baik boleh dirubah untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau sesuatu yang berbeda yang itu memberikan citra rasa buruk, maka itu nggak boleh. Jadi nggak apa-apa Mas. Jadi kalau dipakai Muhammad itu, tapi dengan catatan orang tua harus tahu, karena sumbernya hubungan nama itu berhubungan. Kenapa kok nama itu penting dan berhubungan? Karena orang tua yang memberikan nama, dan itu adalah transaksi ke langit dengan akikoh tersebut. Maka itu sudah, kalau belum akikoh masih tergadaikan. Jadi kalau misalnya jenengan itu punya nama dan sudah diresmikan oleh orang tua, yaitu nama jenengan yang terhubung dengan jiwa jenengan. Kalau udah jiwa jenengan, itulah ada yang nama yang abadi jenengan di situ. Maka ketika akhirat yang dicari ya nama jenengan gitu. Ketika Mas Hasim di surga nyari jenengan, ya harus cari namanya. Sahabat saya belum masuk surga ya Allah. Yang siapa? Wah, lupa namanya saya. Karena nama itu yang terhubung ke akhirat. Nah ini, maka berhati-hatilah dengan panggilan lakop itu. Nah kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wal tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayakula lahmal akhi maitan fakarihtumu. Terus di tutupan ayat apa? Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat. Oh, enak ya. Di sisi kita yang berbuat, di titik akhirnya Allah Maha penerima taubat. Kita tuh disuruh menghindari dzon, prasangka. Prasangka apa Pak? Baik atau buruk? Nggak ada di sini. Di ayat ini nggak ada prasangka baik atau buruk. Di ayat ini adalah prasangka. Prasangka. Kan jelas di depannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kamu prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Sedikit aja ya Pak ya, untuk nanti kalau mau tanya jawab nggak apa-apa. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi kita ini untuk ya ayyuhalladzina amanu ya, kita tidak bicara prasangka sama Allah ya. Nanti kita habis ini. Prasangka itu konon ada prasangka baik dan buruk. Kesalahan orang berprasangka itu sudah akan menjadikan masalah bagi dirinya. Kalau prasangka buruk, jelas buruk. Itu tandanya sudah buruk dan dampaknya pasti buruk. Kalau prasangka baik, itu sangkaan ya, sangkaan. Prasangka baik itu juga punya dampak yang sama buruknya atas diri orang beriman terhadap orang beriman lain. Contohnya begini, saya prasangka sama Mas, prasangka baik sama Mas Hasim. Oh, ini nih, dia mulai 12 rakaat. Prasangka baik enggak ini? Hah? Baik. Baik ya. Oh, ini nanti malam itu saya misalnya tadi malam sore ya bilang, Mas Hasim ini nanti malam ini sholat
tahajud 12 rakaat. Jenengan sholat mboten? Tadi malam. Tidak 12 rakaat. Saya salah nggak? Saya salah nggak? Sholat tahajud, dia sholat tahajud, bener ya? Loh, bener toh, sholat tahajud. 4 rakaat ternyata, ya, 4 rakaat. Terus apa komen saya? Saya mendahului Allah. Jadi prasangka baik Anda itu memiliki 2 keburukan. Yang pertama adalah Mas Hasim ini saya anggap sholat malam 12 rakaat. Ternyata sholat malam tenan. Loh ya toh, tenan toh. Menjadi kita ujub dan sombong. Yang kedua, ternyata saya salah. Ternyata tidak 12 rakaat. Kalau benar, loh 12 rakaat toh, benar toh. Itu sudah sombong, sudah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar ya tidak berprasangka. Oh Mas Hasim nanti malam, yo prasangka baiknya bagaimana? Itu terbatas pada doa saja. Semoga bisa sholat malam, semoga bisa tuh, semua terserah Allah, kan gitu. Nah, kalau di dalam ayat yang menjelaskan tentang prasangka baik dan prasangka buruk terhadap Allah, itu adalah perbedaannya di sini. Kalau dengan Allah kita wajib prasangka baik. Ini dipegang dulu prasangka baiknya seperti apa nanti. Ini berhubungan dengan tauhid kita. Yang kedua, prasangka buruk itu